3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sinjai. Saya Imran SPD dari SD Negeri 124 Lura. Saya Muhammad Faisal Muslim SPD dari SD 168 Bilalang. Saya Asriadi SPD dari UPTD SMP 30 Sinjai. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Dan kami akan bertindak sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Siang, Pak Faisal. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Faisal? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak Faisal. Baik, Pak Faisal. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian, ya Pak Faisal ya. Ya, Pak. Baik pada kegiatan hari ini yang akan mengamati adalah coach dan coachee. Apakah sesuai penilaian, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee itu merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan Bapak. Dan jangan lupa Pak juga melihat prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Faisal, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak ingin kembangkan pada coachee kali ini? Ya, terima kasih, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pertama appreciate, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee saya nantinya. Baik, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak Faisal. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik dalam coaching kali ini itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Pak Faisal. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini? Ya, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Iya, baik Pak Faisal. Demikian dulu pra-observasi kita kali ini, Pak Faisal. Selanjutnya silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Dan insya Allah setelah Bapak coaching kita akan ketemu kembali di pasca observasi. Ya, silakan Pak Faisal. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Pak Faisal. Oke, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik nih, meskipun sebenarnya pikiran saya lagi berkecamuk. Ada sebenarnya unek-unek yang saya akan keluarkan sebentar. Makanya saya nih memanggil Pak Faisal ini sebagai coach saya. Oke, jadi alasan Bapak sebenarnya memanggil saya di sini untuk melakukan perbincangan ini, ya, apakah ada tujuan khusus yang akan didiskusikan pada pertemuan ini? Betul sekali Pak Faisal. Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan saya adalah saya tuh beban kepala saya itu seperti mau pecah banyak sekali sebenarnya, tetapi untuk tujuan kali ini saya ingin Pak Faisal kalau bisa memberikan saya sedikit pencerahan terkait dengan ada nih siswa saya di kelas yang
betul-betul kalau di kelas itu pasifnya luar biasa. Jadi saya nggak tahu lagi nih bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini. Gitu. Jadi tujuannya jadi bagaimana supaya saya bisa mendengarkan Pak Faisal bisa mendengarkan apa yang saya keluhkan, kemudian apa yang bisa mungkin permasalahan saya sebentar bisa saya atasi sendiri seperti itu mungkin Pak Faisal. Oke, baik. Dari permasalahan Bapak ini, saya mau tahu dulu, apa sebenarnya tujuan akhir nanti yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Jadi kalau tujuan akhir ya, berbicara tentang tujuan akhir sebenarnya saya ingin nanti apa yang kita bicarakan hari ini dan apa permasalahan saya ini bisa menemukan titik terang atau menemukan solusi. Seperti misalnya nanti mudah-mudahan ya siswa saya nanti bisa di kelas kembali bisa aktif kembali seperti teman-teman yang lain, tidak hanya sekedar pasif saja, tidak hanya sekedar datang saja di sekolah di kelas, tetapi ada bentuk sosialisasi atau bentuk aksi yang dia lakukan. Seperti itu mungkin tujuan akhir yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai. Di sini kita langsung saja begitu. Kira-kira siswa yang pasif ini kira-kira yang menyebabkan hal itu siswa itu menjadi pasif dalam pembelajaran Bapak kira-kira apa? Ya itulah sebenarnya Pak Faisal, sebenarnya saya sudah mengidentifikasi ya, awalnya saya sudah mengidentifikasi siswa saya sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia, tapi saya lalu melakukan pendekatan secara personal. Saya mendekati dia seperti apa, kemudian saya lakukan langkah yang kedua, menanyakan kepada guru kelas sebelumnya sebenarnya bagaimana sih si anak ini kondisinya sebelum naik di kelas 5. Dan kebetulan kan saya sudah kelas 5 di papa saya. Kemudian si mereka itu mengatakan bahwa seperti itulah memang dia cenderung fasik di dalam kelas. Nah, oleh karena itu, karena saya orangnya penasaran seperti itu Pak Faisal, jadi saya ingin melakukan sesuatu yang mungkin anak ini tidak seperti yang di kelas sebelumnya. Jadi langkah yang saya lakukan tentu saja tadi mengidentifikasi apa yang sebenarnya permasalahannya. Kemudian yang kedua mungkin menanyakan dengan teman-teman terdekatnya pada saat ini. Kemudian tentu saja dengan keluarganya apa sih sebenarnya menyebabkan. Dan ternyata saya kemarin dapatkan informasi bahwa sebenarnya sang anak ini pernah mendapatkan bulian seperti itu. Tapi entahlah apakah bentuk pembuliannya itu adalah bentuk verbal atau fisik dan ataukah hanya dalam bentuk kata-kata. Dan seperti itulah yang saya dapatkan, tetapi untuk identifikasi lebih lanjutnya saya belum lakukan sampai hari ini. Seperti itu mungkin Pak. Dari gambaran yang Bapak ceritakan tadi, saya bisa paham situasinya. Jadi kemungkinan besar langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan dalam menghadapi atau menyelesaikan permasalahan ini seperti apa? Tentu saja langkah yang harus saya lakukan ini adalah di samping saya akan meningkatkan proses pembelajaran mungkin dengan pembelajaran yang lain, mungkin dengan metode apa ya istilahnya kayak pembelajaran berdiferensiasi, mungkin misalnya kita lebih ke visual ataukah mungkin ke kinestetik atau auditori. Mungkin dengan cara itu cara yang pertama itu bisa saya lakukan nanti. Tetapi kalau toh misalnya saya sudah lakukan pembelajaran berdiferensiasi masih menemui titik atau jalan yang tidak mulus, saya akan menempuh cara yang kedua itu bagaimana saya mungkin berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah ataukah dengan stakeholder sekolah, sehingga bagaimana anak ini bisa nantinya bisa menjadi aktif pencurian kembali di luar daripada latar belakangnya tentang pembulian tadi. Seperti itu mungkin. Dari yang Bapak tadi kemukakan, saya rasa itu sudah masuk Bapak sudah merancang rencana-rencana yang akan Bapak lakukan. Apakah ada skala prioritas yang dari rancangan Bapak itu, yang mana yang paling Bapak prioritaskan? Untuk skala yang kalau berbicara skala kondisi sekarang sebenarnya skalanya masih di skala 5, tetapi saya sih targetnya ya kalau bisa saya mau berada di skala 8 gitu, 8 kalau bisa toh. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita berkolaborasi, kalau kita betul-betul serius supaya anak ini betul-betul kembali ke jati diri yang sebenarnya, dalam artian bahwa anak-anak ini betul-betul serius dalam belajar, ya semua apa yang tadi saya katakan harus ada kolaborasi dengan kepala sekolah mungkin. Karena itu sebenarnya sudah saya tempuh, saya sudah memastikan kepala sekolah bahwa seperti ini, dan dia terus memberikan saya support bahwa terus dekati anak ini secara personal, bimbing dia, ajarin dia bagaimana caranya, dan perlahan-lahan saya menemukan ada progres yang signifikan Pak Faisal. Karena yang dulunya anak ini betul-betul pendiam, sekarang sudah ada 1 atau 2 kata, dalam tanda kutip ya, anak ini bukan berkebutuhan khusus, dia tidak bisa dan lain sebagainya, tetapi itu tadi yang saya katakan di awal bahwa mungkin pada saat dia, karena anak ini kan pindahan, mungkin di awal-awal di sekolah-sekolah lamanya ini karena dibully
kan biasanya kalau kita ketemu nih sama teman-teman kan kita semangatnya tuh luar biasa, apalagi kan banyak kan dari berbagai karakter siswa. Nah dia tuh duduk saja di situ, dia pasif, diam, nggak ada bersuara. Nanti kalau diajak ngomong tuh baru bersuara. Gitu. Saya jadi bersemangat dengan mendengarkan permasalahan yang Bapak hadapi. Jadi untuk meningkatkan skala progres tadi, adakah strategi yang Bapak jalankan untuk meningkatkan Betul sekali Pak Faisal. Jadi tadi saya sudah katakan juga di awal bahwa target saya sih sebenarnya dari skala 8 kalau bisa skala 10, tetapi untuk permasalahan atau kasus ini saya belum pernah temukan sebelumnya. Jadi mungkin tadi saya katakan bahwa mungkin saya butuh semacam dukungan support begitu, mungkin dari orang tuanya, ataukah mungkin saya harus mengidentifikasi lebih dalam lagi apa sebenarnya penyebab atau faktor yang menyebabkan si anak ini bisa seperti ini. Tapi yang saya katakan juga tadi bahwa anak ini secara pelan-pelan sudah memperlihatkan progresnya yang luar biasa, boleh saya katakan, karena menurut informasi dari temannya dalam tanda kutip di kelas 1 sampai di kelas 4 ini anak ini betul-betul fasih, tetapi katanya dari temannya, Pak, kok bisa ya kita bisa sekarang bisa berkomunikasi secara langsung dengan si anak ini yang dulunya notabene-nya itu tidak pernah, biar dulu dia tidak pernah diajak berkomunikasi, tetapi alhamdulillah sekarang teman-temannya melihat bahwa biasa loh Pak Imran ini, karena artinya sudah bisa mendekati anak ini secara personal, sudah bisa berkomunikasi meskipun 1, 2, atau 3 kata seperti itu. Dalam tanda kutip ya dia bukan berkebutuhan khusus, seperti itu mungkin hal yang saya lakukan metode. Jadi skalanya mau sih ya, dia bukan itu 8 boleh. dan Bapak yang ingin Bapak capai itu ya. Jadi langkah-langkah yang Bapak tadi sebutkan sudah sangat baik, sudah sangat terstruktur dan fokus pada penyelesaian masalah. Selanjutnya mungkin adakah komitmen yang ingin Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi atau menindaklanjuti langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan tadi? Pertama, kalau berbicara tentang komitmen, tentu saja komitmen itu sebenarnya harus komitmen dulu dengan diri sendiri nih. Apakah memang sebenarnya saya ini mampu atau sanggup untuk menjalankan ini? Tapi kembali lagi ke tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang pendidik, bahwa kita memang betul-betul harus ditantang, harus betul-betul bagaimana kita siap untuk segala sesuatunya, karena yang namanya peserta didik memiliki berbagai macam karakter yang unik memang dari misalnya seperti itu. Jadi itulah tugas kita sebenarnya. Jadi komitmen saya dari awal adalah bagaimana saya bisa membina anak ini, tentu saja bagaimana saya bisa mendidik anak ini supaya kelak dia bisa menemukan sendiri apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya, mungkin dalam kalau bisa dikatakan bakatnya mungkin atau apa dan sebagainya. Dan itulah tugas saya akan berkomitmen, tentu saja juga dengan saya tidak bisa melakukan ini sendiri Pak. Misalnya saya butuh betul-betul support dari kepala sekolah, support dari orang tua, lingkungan yang mendukung juga seperti itu, karena bagaimanapun sejatinya kita sebagai seorang guru tanpa semua komitmen dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan yang ada di sekolah itu, saya rasa tidak akan berjalan dengan sempurna, karena yang namanya kita ini adalah manusia biasa ya, kita luput dari kesalahan dan kehilapan. Tetapi bagaimanapun kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan maksimal. Seperti itu mungkin Pak. Ini dari apa yang Bapak paparkan, saya sudah mendapatkan siapa-siapa nanti yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen di semua stakeholder Pak. Oke, selanjutnya di sini Pak, saya ingin tahu tindak lanjut dari kegiatan coaching ini sebenarnya apa? Tindak lanjutnya adalah tentu saja untuk kedepannya bagaimana supaya target saya adalah bagaimana supaya si anak ini tadi bisa kembali artinya kembali bagaimana kembali seperti jati diri yang sebenarnya di mana dulu dia kita dalam usia dan sebagainya. Saya ingin dia supaya seperti itu menjaga pendidikan dengan tenang, dengan nyaman, dan tentu saja mendapatkan apa yang dia inginkan sudah dikatakan. Kemudian tindak lanjut saya selanjutnya adalah bagaimana supaya semua siswa bukan saja di kelas 1 tapi semua siswa bisa mendapatkan pendidikan yang layak, merasa nyaman, merasa terlindungi. Kemudian bagaimana kemudian tindak lanjut itu bisa semua stakeholder atau pemangku kebijakan yang ada di sekolah bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama sehingga apa yang menjadi tujuan atau visi dari sekolah itu bisa terwujud. Alhamdulillah Pak, dari apa yang Bapak paparkan saya terasa permasalahan Bapak itu sudah terpecahkan ya Pak. Iya Pak, ya, jadi akhirnya saya merasa bahwa
yang saya sudah ceritakan ini, saya merasa plong, saya merasa saya bisa menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahan saya dan solusi dari apa yang saya pertanyakan ke Bapak. Jadi memang sebenarnya saya butuh teman curhat nih. Jadi kalau saya tidak lepaskan ini, saya tidak seolah-olah saya terkurung ini apa yang menjadi apa yang ingin saya utarakan. Tetapi alhamdulillah Pak Faisal sudah mau mendengarkan kesan saya. Terima kasih Pak Faisal sudah ada waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih sekali. Mungkin bisa kita akhiri proses coaching ini karena kita sudah menemukan inti dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Pak. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Imran. Ya, alhamdulillah sudah Pak. Ya alhamdulillah ya Pak. Baik, sebelum proses coaching ditutup Pak Faisal, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai proses coaching tadi yang Bapak lakukan sama Pak Imran. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, pada coaching kali ini Pak, saya sudah menggunakan kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coaching sehingga dapat menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta menemukan solusi-solusi untuk permasalahan tersebut. Baik Pak. Sedikit Pak Faisal, saya juga akan menyampaikan hal-hal pada proses coaching yang tadi Bapak lakukan. Menurut saya proses coaching Pak Faisal dengan Pak Imran sebagai coach sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan Tirta, dan Bapak sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Dan juga coaching tadi sedang sesuai dengan proses prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir ya Pak Faisal, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini pada hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi proses kita tersebut ini sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dari ini. Baik Pak Faisal. Semoga kedepannya kita bisa dapat melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian observasi kita hari ini Pak Faisal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, biasa. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Pertama-tama, saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Baik, pada kegiatan hari ini, saya akan mengamati adalah coach dan coachee. Apakah sesuai rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Selanjutnya, kemudian apakah Bapak memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Bagaimana merespon dan menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan? Dan jangan lupa juga Pak, prinsip coaching, yaitu proses, kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Pak Faisal, terima kasih atas paparannya juga. Jadi pada saat saya akan melakukan proses coaching nanti, tentu saja dengan coachee yang akan saya kembangkan tentu saja adalah bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian saya akan menggunakan pertanyaan berbobot, tentu saja dengan menggunakan teknik rasa dan dengan alur tujuan Tirta supaya nanti saya bisa istilahnya betul-betul mengetahui apa sih permasalahan yang dialami si coach ini, dan apakah si coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu seperti itu Pak. Baik Pak. Pertanyaan kedua kalau begitu, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Kalau secara spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi khusus kepada
tidak mendengarkan aktif, karena saya ingin menjadi pendengar yang baik tentu saja untuk coach saya. Jadi saya akan betul-betul mendengarkan cerita dia dari awal atau permasalahan dia dari awal sampai akhir, dia menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu mungkin Pak Faisal. Oke, baik Pak. Demikian dulu observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak sebentar. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asriadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imran. Bagaimana kabarnya ini Pak Asriadi? Alhamdulillah baik Pak Imran. Bagaimana kabarnya Pak Imran? Alhamdulillah baik juga nih Pak Asriadi. Gimana nih Pak Asriadi? Kira-kira Pak Asriadi ada kendala nggak ataukah ada yang dibicarakan sehingga Pak Asriadi mengundang saya sebagai coach mungkin di hari ini? Iya Pak Imran, sedikit saya mempunyai masalah ini Pak Imran, dan saya berterima kasih Pak Imran sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Begini Pak Imran, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya agak kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya Pak Imran. Oh, jadi kurang antusias begitu ya Pak Iya. Asriadi. Nah, kalau boleh saya bertanya lagi nih Pak Asriadi, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang Pak Asriadi harapkan dari percakapan kita hari ini? Seperti itu mungkin Pak Asriadi. Pada percakapan ini saya akan mendapatkan solusi Pak Imran dari permasalahan saya tentang kurangnya antusias murid-murid saya di dalam pembelajaran saya Pak Imran. Oke, jadi tentu saja sebentar mungkin Pak Asriadi bisa menemukan sendiri masalah dari permasalahan Pak Asriadi yang Pak Asriadi menceritakan nih kepada saya. Nah, kalau seperti itu Pak Asriadi, menurut pengamatan Pak Asriadi nih, apa kira-kira penyebab permasalahan ini sehingga siswa atau murid Pak Asriadi ini kurang antusias mungkin? Seperti itu mungkin boleh diceritakan Pak Asriadi permasalahan apa? Kalau saya ingat-ingat Pak Imran, hal yang menyebabkan murid saya ini kurang antusias, yang pertama mungkin karena pembelajaran saya yang begitu sedikit membosankan, kemudian mungkin terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, dan tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat dan aktif dalam pembelajaran saya Pak Imran. Oh, jadi Pak Asriadi tadi mengatakan bahwa mungkin Pak Asriadi monoton ataukah tidak memberikan kesempatan, terus tidak kurang menarik mungkin pembelajarannya sehingga masalah itu muncul pada Pak Asriadi ya. Nah, kalau misalnya seperti itu permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin dicapai oleh Pak Asriadi sehingga kira-kira masalah yang dihadapi tadi ini bisa terselesaikan? Apa ya kira-kira yang kondisi seperti apa kira-kira nih Pak Asriadi yang ingin melakukan supaya tadi antusiasnya peserta didik kita itu bagus, kemudian atau perhatiannya full kepada apa yang diberikan oleh Pak Asriadi? Bisa mungkin ceritakan. Menurut saya Pak Imran, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian saya akan meminta murid itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya akan sedikit selingi dengan ice breaking, ya, atau games supaya pembelajaran saya bisa menarik. Serta mungkin saya akan mengatur ruangan supaya anak-anak nyaman belajar di dalam kelas. Ya, jadi luar biasa sekali ya Pak Asriadi, kondisi-kondisi yang ingin diinginkan di Pak Asriadi pada saat nanti kembali mungkin di kelasnya untuk bagaimana supaya peserta didiknya bisa kembali antusias. Seperti itu Pak Asriadi. Yeah. Nah, kalau begitu Pak Asriadi, misalnya kalau berbicara nih dari kondisi sekarang nih, keadaannya sekarang nih, dari skala kalau bisa dikatakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira di kondisi sekarang di skala berapa nih kurang antusiasnya itu tadi peserta didiknya Pak Asriadi? Kalau dilihat dari skala itu Pak Imran, mungkin sudah ada di skala 5 ya, dan saya insya Allah akan saya tingkatkan menjadi kalau bisa di skala 9 lah ya Pak Imran, antusias belajar siswa saya itu. Oke.
Jadi kalau misalnya di skala 5 nih sekarang pada Australia tadi dikatakan bahwa, nah kalau di skala 5 nih kira-kira menurut pengamatan Pak Suryadi ini, langkah-langkah apa atau solusi apa yang Pak Suryadi akan lakukan agar untuk mengatasi permasalahan yang masih berada di skala 5 ini? Apa kira-kira langkah-langkahnya atau solusi apa yang Pak Adi akan tempuh supaya skala dari 5 ini bisa mungkin naik ke level yang selanjutnya? Mungkin seperti itu bisa diceritakan Pak Suryadi. Mungkin hal yang saya akan lakukan Pak Imran, yang pertama itu adalah pertama setting ruangan kelas yang nyaman untuk anak. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, apakah itu dari YouTube atau PowerPoint. Kemudian saya akan membuat games-games dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu menarik, dan kemudian yang terutama adalah memperbaiki penguasaan kelas saya supaya anak-anak bisa antusias belajar. Itu mungkin yang saya akan lakukan untuk ini Pak Imran. Jadi metode kalau boleh dikatakan Pak Suryadi, metode-metode yang dilakukan Pak Suryadi itu lumayan luar biasa, karena selain mungkin dengan aplikasi-aplikasi atau platform online mungkin bisa dilakukan Pak Suryadi. Nah kira-kira menurut Pak Suryadi, kalau setelah melakukan ini metode-metode ini, apakah Pak Suryadi optimis nih kalau misalnya berbicara tentang lagi nih, kira-kira akan berada di level mana nih setelah kalau misalnya metode tadi itu dilaksanakan atau dilakukan, metode-metode Pak Suryadi yang luar biasa tadi, apa harapannya dan skala berapa nih kira-kira keinginannya Pak Suryadi setelah menerapkan metode-metode ini tadi? Saya sudah tekankan Pak Imran, kalau saya optimis mau di skala 9 ya. Kalau setelah saya menerapkan apa-apa yang saya tadi utarakan, saya mau di angka 9 itu. Bagaimana memang anak murid saya itu antusias belajar dengan pembelajaran saya Pak Imran. Oke, jadi luar biasa Pak Suryadi ya. Jadi rentangnya berada di level 9 nih Pak Suryadi, jadi itu sekali. Nah setelah berbicara tadi skala, terus berbicara dengan metode apa yang akan dilakukan oleh Pak Suryadi, nah kira-kira nih apa rencana Pak Suryadi ke depannya setelah percakapan kita hari ini, dan atau apakah yang akan dilakukan Pak Suryadi untuk menangani permasalahan mungkin tadi yang sudah dijelaskan Pak Suryadi sebelumnya? Rencana apa lagi yang akan Pak Suryadi lakukan? Yang pertama, komitmen dalam diri saya Pak Imran, bahwa saya akan mengubah metode pembelajaran saya yang dulunya monoton, berpusat pada guru, dan akan mengubah berpusat pada siswa. Kemudian melakukan banyak sumber-sumber belajar, baik itu melalui YouTube, yang sekarang itu tren adalah TikTok ya. Kemudian dan saya akan memberikan anak beberapa tugas-tugas yang tidak memberatkan, mungkin di rumah, dikerjakan di rumah, sehingga anak-anak juga selain bekerja di sekolah juga bisa bekerja di rumah. Oke, jadi luar biasa Pak Suryadi, jadi sudah ada komitmen mungkin apa yang akan dilakukan. Nah kalau membangun sebuah komitmen tentu tidak hanya bisa dilakukan sendiri, tentu membutuhkan dukungan atau apa. Dan selama ini apa yang sudah dilakukan Pak Suryadi, bentuk dukungan seperti apa dan dari mana saja dukungan ini yang diharapkan atau mungkin yang ingin didapatkan dari Pak Suryadi sendiri? Pasti kalau dukungan, terutama pasti dukungan dari stakeholder atau kepala sekolah ya Pak Imran ya. Yaitu kepala sekolah itu sangat antusias kepada memberi dukungan kepada saya. Setidaknya dia bisa menjadi supervisi dalam pembelajaran saya. Kemudian saya akan bercerita dengan teman sejawat, berbagi praktik baik bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak antusias belajar. Kemudian anak itu sendiri atau murid-murid yang harus mendukung juga Pak Imran. Jadi komitmen itu tidak harus dari sendiri Pak Suryadi, betul juga, tapi dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan tentu saja dari peserta didik itu sendiri.
Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak Asriadi, bagaimana perasaan Pak Asriadi setelah perbincangan kita hari ini? Bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah perasaan saya Pak Imran yang tadinya merasa tegang menghadapi siswa. Alhamdulillah pada setelah saya ngobrol ringan dengan Pak Imran dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya merasa lega, telah mengeluarkan unek-unek saya, dan Pak Imran bersiap untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan saya. Baik, Pak Asriadi luar biasa ya Jaya. Dan saya juga merasa senang bisa mungkin memberikan sedikit istilahnya bukan solusi sih, tapi sekedar bagaimana Pak Asriadi bisa menemukan sendiri nih permasalahannya dan menemukan solusi dari apa yang dilakukan oleh Pak Asriadi. Terima kasih mungkin Pak Asriadi atas bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf ya kalau ada salah, dan terima kasih juga atas waktunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau itu yang Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Iya, alhamdulillah Pak tadi sudah melakukan coaching ya. Alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah Pak. Baik, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai proses coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator kecapean yang ingin Bapak capai tadi? Oke, tadi pada saat saya melakukan proses coaching, tentu saja saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bapak, di mana proses kemitraan, saya berasa bermitra dengan coach, kemudian bagaimana proses kreatif, artinya saya bisa menggali permasalahan-permasalahan mungkin yang dialami sama coach, dan bagaimana saya sudah memaksimalkan potensi. Selain itu, saya menjadi pendengar yang aktif, seperti yang tadi saya katakan di presentasi bahwa saya akan menjadi mendengarkan aktif. Jadi kompetensi yang tadi saya betul-betul lakukan itu adalah bagaimana saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan bagaimana saya bisa membuat dia menggali masalahnya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin seperti itu Pak Faisal ya. Iya, baik Pak. Saya sedikit menyampaikan hal-hal terkait proses coaching yang Bapak tadi lakukan. Menurut saya proses coaching yang Bapak Imran sama Pak Asriadi tadi lakukan sudah berjalan dengan baik ya, dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bapak sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, juga coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching tadi? Baik Pak Faisal, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada diri saya khususnya ya pada saat saya sedang proses coaching tadi dengan coach adalah saya ingin present ya, atau kehadiran penuh, karena tadi terus terang saya masih belum terlalu masuk di cerita yang disampaikan oleh si coach. Tapi kalau mendengarkan aktif, saya mendengarkan, kemudian bagaimana saya menggali pertanyaan berbobot, tetapi yang perlu saya kembangkan saya rasa adalah kehadiran penuh. Jadi belum terlalu maksimal nih Pak Faisal ya, saya tadi masuk di ranah atau di cerita dari coach yang disampaikan. Kalau yang lainnya sudah bagus semua, saya rasa seperti itu. Ya Pak, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching yang lebih baik daripada ini. Iya, insya Allah Pak Faisal. Terima kasih juga Pak Faisal sudah menjadi pengamat yang baik. Iya, terima kasih Pak. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan bagi kita semua. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asriadi. Waalaikumsalam Pak Imran. Nah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asriadi? Alhamdulillah baik Pak Imran. Kalau Pak Imran bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak Asriadi baik ya, seperti yang Pak Asriadi lihat sekarang ya. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang nanti akan melihat bagaimana proses coaching Pak Asriadi, tentu saja dengan coachingnya. Kemudian, tapi sebelum saya memulai percakapan kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi. Jadi agar Pak Asriadi juga tahu apa yang akan saya nilai sebentar dalam proses percakapan nanti. Dan tentu saja
bagaimana Bapak menerapkan prinsip coaching dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Pak Astriadi sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian bagaimana Pak Astriadi mendengarkan aktif, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, dan berharap nanti dalam proses percakapan Bapak dengan coachingnya jangan lupa untuk menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, bagaimana Pak Astriadi, bisa dipahami ya? Bisa Pak Imran. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya ini sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak Astriadi? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang saya akan kembangkan Pak Imran, yang pertama adalah present, kemudian mendengar aktif, dan ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi mendengarkan aktif, kemudian present atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari beberapa bagian kompetensi yang sudah Pak Astriadi sebutkan tadi ini, untuk yang lebih spesifiknya nih, kompetensi spesifiknya seperti apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan Pak Imran, yang pertama, saya akan menjadi pendengar aktif terhadap coach saya. Yang kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi mendengarkan aktif ya, spesifiknya Pak Astriadi seperti itu. Mungkin dengan apa yang tadi Pak Astriadi sampaikan tentang indikator yang ingin Pak Astriadi lakukan nanti pada saat proses coachingnya, dan saya harapkan tadi bahwa tetap alur tirta harus berjalan, kemudian bagaimana ide-ide atau solusi-solusi dari coaching bisa Pak Astriadi gali, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching sehingga nanti permasalahannya bisa dia selesaikan sendiri ya Pak Astriadi, seperti itu ya. Kemudian saya berharap bahwa dalam proses percakapan Pak Astriadi nanti bisa berjalan lancar tentu saja, dan indikator keberhasilan atau ketercapaian Pak Astriadi seperti yang target Pak Astriadi tadi inginkan itu bisa tercapai dengan maksimal, seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Astriadi, dan silahkan mungkin bisa dimulai proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore Pak Faisal. Sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak Faisal hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Pak Faisal. Katanya Pak Faisal sudah lama mencari saya. Memang ada apa Faisal ini mencari saya? Ya betul Pak, saya sudah beberapa kali menghubungi Bapak tapi tidak bisa. Tapi alhamdulillah kali ini Bapak sudah beri kesempatan kepada saya untuk melakukan diskusi Pak. Saya di sini ingin menyelesaikan mengutarakan beberapa masalah Pak. Oh iya Pak. Oke Pak Faisal, saya siap mendengarkan masalah Pak Faisal. Memang apa yang Bapak hadapi saat ini Pak Faisal? Jujur Pak, di sini saat ini saya sangat merasa kurang atau tidak pede dalam melakukan presentasi di depan rekan-rekan kerja Pak, ataupun di depan orang banyak seperti itu Pak. Saya ingin mampu dalam lebih baik lagi dalam berpresentasi. Jadi tujuan Bapak ini kita mau ketemu ini bercerita tentang bagaimana Bapak bisa presentasi di depan umum ya Pak. Iya Pak, saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri Pak, dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi saya. Oke Pak Faisal, kira-kira apa tujuan akhir dari coaching kita ini Pak Faisal? Ya, tujuan akhir dari coaching kita ini Pak, saya ingin itu tadi bisa melakukan presentasi di depan umum dan bisa membuat audiens saya itu terkesan dengan cara saya melakukan presentasi Pak, seperti itu. Oh iya, bagus sekali Pak Faisal. Apa kira-kira ukuran keberhasilan yang Bapak ingin
dari sesi coaching ini yang ingin Bapak inginkan ini? Sesi keberhasilannya. Ya, dari sisi keberhasilan yang ingin saya capai di sini Pak, saya ingin menemukan cara agar saya ini dapat menghadapi masalah saya ini Pak. Saya ingin lebih bisa menaklukkan rasa gugup saya menghadapi orang banyak seperti itu Pak. Saya bisa tampil di depan umum, saya bisa melakukan persentase secara leluasa tanpa rasa gugup atau nervous Pak. Oh begitu, begitu ya Pak Faisal. Iya Pak. The nervous, gugup dalam presentasi itu biasa Pak Faisal. Kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang Bapak hadapi dalam presentasi ini Pak Faisal? Ya, dalam presentasi itu Pak, saya kesulitan yang sering saya hadapi itu saya merasa sering kali Pak, di pikiran saya ini konsep kata-kata saya ini sudah sangat baik, tetapi ketika saya keluarkan terkadang jauh melenceng dari apa yang saya sudah konsep. Apalagi biasa juga terkadang saya kayak blank, langsung diam sejenak. Seperti itu Pak. Kira-kira Pak Faisal dengan biasanya gugup, blank yang Bapak hadapi, kira-kira apa langkah-langkah yang Bapak ingin tempuh sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu? Ya Pak, langkah-langkah yang ingin saya tempuh sebenarnya Pak, atau mungkin bisa dibilang sudah sering saya lakukan, seperti ini Pak. Saya sering berbicara di depan cermin sehingga saya bisa melihat postur tubuh saya, gerak-gerik saya seperti dalam saat berbicara. Kedua, saya lebih banyak berlatih dalam melakukan presentasi sehingga kegugupan saya ini bisa minimal berkurang seperti itu Pak. Oke. Jadi Bapak tadi bisa berlatih di depan cermin ya. Oke. Dengan hal-hal langkah-langkah seperti itu, kira-kira yang mana mau diprioritaskan yang Bapak ingin lakukan supaya Bapak lagi tidak nervous di dalam presentasi? Prioritas pertama yang mungkin Bapak ingin lakukan? Ya, mungkin kalau dibilang yang ingin saya prioritaskan di sini, saya lebih memprioritaskan itu banyak berlatih Pak, banyak berlatih melakukan presentasi di depan teman-teman guru sehingga saya tidak akan merasa gugup dalam melakukan presentasi di depan orang lain seperti itu Pak. Mungkin bisa dibilang ala bisa karena biasa seperti itu Pak. Oke Pak, jadi presentasi di depan teman sejawat ya Pak Faisal? Ya Pak. Kira-kira ada strategi-strategi yang digunakan ini Pak Faisal ketika kita presentasi di depan teman sejawat Bapak? Ya, strategi yang bisa mungkin saya lakukan untuk menghilangkan kegugupan saya di sini Pak. Pertama-tama saya sering melakukan tarik napas lalu membuang sebanyak 3 kali, menarik dan membuangnya seperti itu sehingga kegugupan saya itu bisa berkurang. Kedua, sebelum melakukan presentasi saya lebih banyak berlatih di rumah, memahami atau mendalami lagi materi-materi yang ingin saya sampaikan seperti itu Pak. Jadi Bapak melakukan teknik stop ya? Ya Pak. Ya, oke. Baik sekali itu Pak Faisal. Jadi di dalam presentasi Bapak supaya tidak gugup, pasti ada orang-orang yang terlibat ya di dalam presentasi Bapak. Kira-kira siapa-siapa yang terlibat dalam mendukung Bapak sehingga bisa presentasi dengan baik? Iya, dalam bicara dalam konteks mendukung, di sini tidak lepas dari teman-teman guru yang ada di sekolah Pak. Mereka senior-senior saya membimbing saya, memberikan solusi-solusi atau nasihat-nasihat agar jangan gugup di depan umum. Biasa beliau mengatakan banyak saja berlatih berbicara di depan cermin, seperti itu Pak, dan perbanyak kosakata. Oke Pak Faisal. Jadi komitmen Pak Faisal selanjutnya ini dengan supaya semua bisa berjalan lancar presentasinya supaya tidak gugup, apa komitmen berikutnya yang Bapak ingin lakukan? Ya, saya di sini Pak, saya berkomitmen untuk dalam setiap persentase
sebelum presentasi itu saya akan melakukan simulasi atau latihan berulang-ulang sebelum melakukan presentasi itu, sehingga saya bisa merasa walaupun nanti pada hasilnya nanti tidak sempurna, tetapi saya rasa usaha saya sudah maksimal seperti itu, Pak. Oh iya, bagus sekali itu Pak Faisal. Selalu berusaha ya Pak Faisal ya. Ya, Pak. Kira-kira dalam hal menjaga komitmen itu siapa kira-kira yang akan mengingatkan Bapak? Ya, saya rasa yang bisa mengingatkan saya di sini adalah teman-teman, rekan-rekan sejawat saya di sekolah, rekan-rekan guru, Pak. Oke, Bapak Faisal. Saya kira dengan Bapak berkolaborasi dengan teman-teman di sekolahnya dan teman-temannya tadi bisa mendengarkan Bapak pada saat presentasi, itu adalah hal yang baik ya Pak Faisal. Ya, Pak. Baik, mungkin pertemuan coaching ini Pak mungkin kita bisa akhiri. Bapak sudah kira-kira bisa menemukan apa solusi dari permasalahannya ya. Ya, alhamdulillah Pak. Dengan adanya perbincangan ini, saya merasa plong, ada yang bisa mendengarkan unek-unek saya, Pak, sehingga saya bisa lebih berpikir lebih jernih seperti itu, Pak, dan menemukan solusi dari masalah saya tadi. Oh iya. Iya Pak, saya juga menemukan banyak ilmu baru dari Bapak. Baik Pak, mungkin kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asriadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imran. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Imran. Kalau Pak Imran bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti yang Pak Asriadi lihat sekarang ini. Nah, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Asriadi dengan coachingnya. Berjalan sangat luar biasa, sangat percakapannya tadi saya sudah ikuti dari awal, kemudian dan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan kompetensi si coaching. Nah, untuk itu saya ingin bagaimana Pak Asriadi, Pak Asriadi menceritakan nih apa yang tadi Pak Asriadi lakukan pada saat coaching, apa-apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik Pak Imran, yang saya lakukan tadi terhadap coach saya Pak Faisal, Ya. saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama itu saya menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta itu coach saya Pak Faisal itu bisa menceritakan permasalahan-permasalahannya dan bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya itu Pak Imran. Baik, jadi luar biasa ya Pak Asriadi. Jadi Pak Asriadi tadi pada saat melakukan coaching dengan coachingnya sudah menerapkan alur tirta dengan teknik rasa, kemudian dengan dengan kehadiran penuh, present, kemudian dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, kalau seperti itu Pak, jawaban tadi Pak Asriadi. Nah, apa nih Pak Asriadi dari hasil coaching, berdasarkan coaching tadi nih, Bapak kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Bisa diceritakan mungkin Pak Asriadi. Kompetensi yang saya kembangkan tadi Pak Imran yaitu adalah mendengarkan secara aktif coach saya. Dengan melalui mendengar secara aktif itu coach bisa dengan leluasa itu mengeluarkan apa-apa permasalahannya. Kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu Pak Imran. Jadi betul sekali ya Pak Asriadi. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Pak Asriadi ke depannya tentu saja adalah dengan mendengarkan aktif, kemudian bagaimana menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu mungkin ya. Jadi luar biasa sekali apa yang dilakukan Pak Asriadi. Semoga coachingnya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan apa yang sudah dilakukan Pak Asriadi tadi, dengan alur tirta juga dengan identifikasi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Luar biasa Pak Asriadi. Jadi semoga ke depannya teknik-teknik seperti ini bisa diterapkan atau diimplementasikan mungkin untuk lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Asriadi atas
kesempatannya bisa saya coaching untuk bagaimana persiapannya dengan coach seperti itu Pak Ustadz. Iya, makasih. Terima kasih atas kekurangannya dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai kelas 11 077. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 23 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Tergerak, bergerak, menggerak.